Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, kita akan melakukan pertemuan untuk kegiatan pembelajaran mata pelajaran IPS terpadu dengan Ibu Riana. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan kembali materi kita minggu lalu ya, sebelum kita membahas materi pada hari ini. Nah, materi minggu lalu kita membahas materi tentang letak dan luas Indonesia. Nah, anak-anak pasti sudah baca ulasan materi kita pada minggu lalu. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan sedikit ulasan materinya tentang letak Indonesia terlebih dahulu. Nah, Indonesia itu bisa kita lihat letaknya berdasarkan 3. Yang pertama, secara astronomis. Nah, kalau secara astronomis berarti letak Indonesia itu bisa kita lihat berdasarkan garis bujur dan garis lintang yang ada di peta. Secara astronomis, letak Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, setelah kita mengetahui letak astronomisnya, apa sih keuntungan letak astronomis Indonesia tersebut? Ada yang udah tahu? Nah, jadi keuntungannya adalah Indonesia itu berada di wilayah yang beriklim tropis. Apakah menguntungkan iklim tropis tersebut? Ya, salah satu keuntungannya adalah banyak wilayah di Indonesia yang tanahnya subur karena mendapat cahaya matahari dengan sempurna atau dengan baik, tidak seperti wilayah-wilayah yang ada di belahan benua lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah letak geografis. Mungkin anak-anak juga sudah tahu. Nah, letak geografis Indonesia itu terletak di 2 benua dan 2 samudra. Nah, benua apa aja? Nah, benuanya itu adalah benua Asia dan benua Australia. Jadi antara Asia dan Australia itu ada Indo-Indonesia. Kemudian selain 2 benua, yaitu 2 samudra. Samudranya apa saja? Ya, benar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu materinya mungkin sudah anak-anak dapatkan waktu duduk di bangku SD. Jadi mudah ya belajarnya. Kemudian yang terakhir yaitu letak Indonesia secara geologis. Nah, kalau secara geologis itu Indonesia itu terletak berada di 3 lempeng. Nah, lempeng itu adalah batuan-batuan ya, anak ya. Nah, jadi lempeng yang ada di Indonesia itu ada 3, yakni lempeng Eurasia, kemudian lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Oke, jadi ada 3 lempeng ya. Kalau secara geologis berarti bisa dilihat dari batuannya atau dilihat dari lempengnya, seperti itu. Nah, tadi yang kedua, yang secara geografis Ibu belum jelaskan apa keuntungannya. Nah, secara geografis, keuntungan letak Indonesia itu dapat menjadi jalur perdagangan dunia. Jadi, memudahkan Indonesia untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi, kita banyak melakukan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Itu salah satu manfaat atau keuntungan dari letak geografis. Dan yang terakhir adalah keuntungan letak geologis. Keuntungan dari letak Indonesia secara geologis itu beragamnya atau banyaknya sumber daya energi dan mineral yang ada di Indonesia. Nah, materi kita ini kaitannya nanti dengan letak geologis Indonesia. Banyak energi dan mineral yang ada di Indonesia, itu salah satunya. Nah, ada yang bisa menebak materi kita hari ini apa? Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Jadi anak-anak mohon persiapkan dirinya dengan baik untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga nanti anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, simak videonya dan penjelasan dari Ibu. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Jadi apapun yang ditemukan di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu disebut dengan sumber daya alam. Jadi sesuai dengan judul materi kita hari ini, yakni terkait dengan sumber daya alam dan kemaritiman. Untuk sumber daya alam, kita di sini fokus membahas berkaitan dengan hutan dan tambang, sedangkan di kemaritiman, kita akan membahas tentang perikanan, mangrove, dan terumbu karang.
Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang potensi sumber daya hutan. Di Indonesia itu sendiri, hutan banyak ditemui di 4 pulau ini, yaitu Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Namun, untuk saat ini banyak hutan yang dialihfungsikan sehingga hutan di Indonesia itu jumlahnya menjadi lebih sedikit dan beberapa mengalami kerusakan. Nah, jadi tugas kita sebagai peserta didik seharusnya bisa melestarikan potensi hutan ini dengan baik. Hutan-hutan ini nanti akan banyak menghasilkan kayu-kayu yang manfaatnya juga sangat banyak untuk kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, kita di sini membahas tentang potensi sumber daya tambang. Nah, sumber daya tambang di Indonesia itu ada banyak jenisnya. Nah, di sini diantaranya adalah pasir besi, emas, batu bara, bauksit, dan minyak bumi dan gas. Nah, di Indonesia itu sendiri banyak daerah-daerah atau lokasi atau wilayah yang dijadikan sebagai tempat tambang, dan sumber daya tambang kita di Indonesia memang sangat berlimpah. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas potensi kemaritiman Indonesia. Nah, jadi kalau kemaritiman itu artinya potensi sumber daya laut ya, yang ada di laut ya, Nak. Nah, potensi kemaritiman Indonesia itu ada hutan mangrove, kemudian terumbu karang, dan perikanan. Ketiga-tiganya ini harus kita lestarikan dengan baik agar potensi sumber daya laut itu tetap seimbang dan bisa kita manfaatkan dengan baik untuk kehidupan sehari-hari. Nah, materinya sudah selesai. Dan selanjutnya di sini adalah tugas mandiri anak-anak. Nah, berdasarkan 2 submateri yang sudah kita bahas tadi terkait dengan sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, ini ada 5 soal yang anak-anak bisa kerjakan melalui WhatsApp atau Google Classroom ya. Jadi tolong dikumpulkan dengan Ibu melalui WhatsApp atau Google Classroom ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan WA pribadi Ibu saja. Nah, itu dia penjelasan materi pada hari ini. Nanti tugas mandirinya tolong dikerjakan dengan baik. Kalau misalnya tidak bisa mengirim melalui Google Classroom, silahkan dikirimkan melalui WA pribadi Ibu. Kalau misalnya ada yang memang belum jelas, silahkan ditanyakan dengan Ibu di WA pribadi. Untuk pertemuan kita kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.